Pemirsa, musik di kafe dan restoran pelan-pelan mulai dimatikan. Banyak pengelola kafe memilih hening daripada harus berurusan dengan masalah royalti. Di tengah polemik ini, DPR dan pemerintah tengah mencari jalan tengah yang adil bagi pelaku industri musik maupun pemilik usaha. Suasana di kafe dan restoran mungkin tidak lagi semeriah dulu. Musik yang selama ini menjadi penghidup suasana satu persatu mulai dimatikan. Seperti di Kafe Kopi Nako, Jakarta, sudah 3 minggu terakhir mereka menghentikan sementara pemutaran musik. Langkah ini dilakukan untuk menghindari konsekuensi hukum terkait masalah royalti. Meski begitu, saat ini pihak manajemen sedang dalam proses mengurus perizinan. Ada peringatan yang sampai ke kita. Sebenarnya kita bukan bermaksud langsung men-stop atau tidak memutarkan lagu, tetapi kita mau memproses aja perizinan yang selama ini masih kita proses gitu. Jadi sementara ini karena kita mengikuti lah. Bagi pengelola kafe dan restoran, menjalani kegiatan tanpa musik bukanlah hal mudah. Suasana yang hening membuat sebagian pelanggan merasa canggung dan tidak nyaman. Jadi kayak kurang, bukan aku nih gitu yang biasanya fun gitu kan ambience-nya, ini kok jadi kayak hening. Karena kan kalau hening jadinya antar meja bisa dengar obrolan ya. Sebenarnya aturan tentang pembayaran royalti sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setiap tempat usaha yang memutar lagu atau musik wajib bayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, tak terkecuali pelaku UMKM. Menurut Ketua LMKN Dharma Oratmangun, besaran royalti di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan negara lain. Khusus UMKM, nilai royalti akan disesuaikan dengan besaran pendapatan. Tentunya kita merujuk pada perintah undang-undang juga. Kan kita pemberlakuan begini, 120.000 per kursi untuk 1 tahun. Bayangkan tiap hari itu berapa rupiah dari 1 kursi itu. Murah sekali. Gitu. Tapi ya kita cari solusi. Misalnya terkhusus untuk UMKM. Kita memberikan pemantauan dan juga kita memberikan kemudahan-kemudahan, misalnya kita menghitungnya dengan pola 60% dari tingkat okupansi gitu. Jadi misalnya satu tahun itu 365 hari. Kita tidak menghitung 360 hari. Kita melihat kondisi bangsa ini misalnya ada bulan puasa, kemudian tidak dalam 1 tahun itu terisi semua. Jadi kurang lebih 60%. Kita sesuaikan juga dengan tingkat pendapatannya dan lain sebagainya. Di tengah polemik ini, DPR dan pemerintah berusaha mencari formula yang adil bagi musisi dan dunia usaha. DPR meminta pemerintah tidak membuat aturan yang menyulitkan pelaku usaha. Revisi Undang-Undang Hak Cipta saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPR. DPR RI juga mencermati dunia promosikan yang beberapa saat ini ada dinamika. Dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawai LMK untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR. Kasus pelanggaran hak cipta sebenarnya sudah terjadi di beberapa tempat hiburan, salah satunya di restoran Mi Gacoan di Bali. Direktur PT Mitra Bali Sukses, I Gusti Ayusasi Ira, yang memegang lisensi waralaba Mi Gacoan ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga memutar musik tanpa izin dan tidak membayar royalti sejak tahun 2022. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, beberapa pengelola kafe di Jakarta mengaku merasa terbebani dengan aturan pembayaran royalti. Demi menghindari masalah hukum, pengelola kafe Strawberry memilih memutar instrumen dan lagu tradisional. Yang lain juga pasti merasanya agak keberatan ya. Permintaan royalti itu terlalu besar juga. Dan kita juga memutarkan lagu itu untuk membantu promosi juga.
ya kepada penyanyi lokal. Kan nanti kalau lagu enaknya didengar, ini lagu siapa ini, bertanya ya kan. Nah, dan untuk karena peraturan yang baru seperti itu, kita udah rundingan dengan koalisi yang lain, dengan restorasi yang lain, dan cabang-cabang usaha dari kita juga memutuskan untuk tidak menggunakan lagu-lagu Indonesia maupun Barat, dan kita hanya memutar lagu tradisional aja dari luar ya. Jadi tidak ada lagu Indo lagi, lagu Barat lagi, adapun instrumen. Untuk membahas keresahan para pelaku usaha terkait kewajiban membayar royalti, saat ini kita sudah bergabung bersama dengan Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, Bapak Maulana Yusran. Selamat sore Pak Maulana. Ya, selamat sore Mbak. Baik Pak Maulana, sejauh ini bagaimana sebetulnya dampak polemik royalti bagi iklim usaha? Ya, memang kita lihat ya, sejak kejadian dari mie gacuan ini memang dinamika di pelaku usaha, khususnya di Horeca, itu menjadi satu dinamika yang sepertinya baru melek mereka semuanya gitu loh sebenarnya, walaupun kita tahu bahwa undang-undang ini sudah ada dari tahun 2014. Nah, kita ingin menyampaikannya begini, bahwa masyarakat tuh perlu bahasa yang clear ya, yang jelas, supaya memahami betul aturan main dari masalah royalti, khususnya dari hak cipta ini, khususnya di lagu ya, supaya ke depan ini yang kita harus antisipasi, jangan sampai ada lagi pelaku usaha yang dipidanakan. Ini kan jadi nggak menarik di pertikaian yang sampai ke ranah pidana ya. Di sisi lain, yang namanya pelaku usaha itu juga di saat-saat momentum seperti ini sangat dibutuhkan, karena dia juga menyangkut hajat hidup banyak orang juga, ada tenaga kerjanya dan seterusnya. Ini juga harus menjadi pertimbangan ke depan bagi pemerintah. Nah, tentu sekarang apapun yang kejadian ini kita ambil hikmahnya. Satu adalah bahasa yang harus dikelirkan oleh pemerintah atau pihak yang bukan itu, bahwa putar lagu itu harus bayar di tempat usaha. Nah, jika keberatan membayar ya jangan putar lagu. Nah, kemudian juga harus dikelirkan. Begitu kita menyampaikan seperti itu, tadi kan dari beberapa cuplikan-cuplikan pendapat dari masyarakat sebagai pelaku usaha, dari yang kecil, yang besar, itu kan masih beragam di sana. Jadi mereka juga harus paham bahwa tadi ada yang mengatakan mutar lagu tradisional. Jangankan putar lagu tradisional, saya ciptain lagu sendiri, putar di tempat usaha pun harus bayar gitu loh. Jadi mau putar suara burung, mau putar lagu tradisional, memperdengarkan macam-macam lah semuanya, itu semuanya bayar. Dan itu juga bukan hanya di Horeca, tapi juga di di tempat-tempat usaha lain seperti mungkin barbershop, fasilitas olahraga dan seterusnya. Ini menjadi penting, harus disampaikan ke publik supaya kita harus antisipasi, jangan sampai ada pidana-pidana lagi nanti ke depan, pengalaman dari yang terjadi di mie gacuan ini. Demikian, Mbak. Oke, Pak Maulana, artinya menurut Anda sendiri yang selama ini terjadi adalah karena bahasa ataupun aturan yang tidak jelas mengenai pembayaran royalti sendiri atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dinamika yang ada di saat ini, kan berarti masyarakat masih butuh sosialisasi dari peraturan atau perundangan ini. Bahwa mereka belum paham, karena banyak kanal digital yang mereka bisa memperoleh lagu. Ada dari YouTube, mungkin Spotify, atau mereka punya bank lagu sendiri. Khususnya sekarang ini kan juga yang sektor Horeca itu, mereka juga kadang banyak juga mereka menerima home band. Nah, ini juga harus diperjelas. Jadi sekarang kami menyampaikan di lingkup hotel restoran itu, menyampaikan ke mereka bahwa hati-hati menerima home band. Home band itu harus ada kejelasan dalam hal kontraknya, mereka suruh bayar royalti. Jika itu tidak dilakukan, maka si sektor hotel restorannya atau kafe itu akan terkena urusan masalah royalti ini lagi gitu loh. Nah, ini kan akan banyak dampaknya ke efek sampingnya nanti kondisi seperti ini. Kita tidak bisa menyampaikan terus masyarakat langsung paham. Jadi sekali lagi, kondisi ini terjadi berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa masyarakat sendiri belum paham. Jadi sosialisasi itu terbukti bahwa belum sampai ke menyeluruh. Kami di PHRI, Mbak, itu sebenarnya sudah ada pembicaraan sejak tahun 2016. Kami sepanjang tahun 2016 itu yang terjadi, apapun yang disepakati dari tahun 2016 itu
pada saat kami kembali ke anggota, keberatan mereka pertama bahwa tarif royalti itu dirasa bahwa mereka mahal. Baik, Ya kan? Pak Maulana. Saya nggak mau memperdebatkan mahal atau murah, tapi yang jelas persepsi mereka masih tetap mahal. Makanya mereka selalu melakukan, ya mereka belum mau bayar gitu. Oke, Pak Maulana, tapi kita lihat dari pendapat dari Ketua LMKN, Dharma Oratmangun, yang mengatakan besaran royalti di Indonesia ini jauh lebih murah dibandingkan negara lain, dan khusus untuk UMKM nilai royalti akan disesuaikan dengan besaran pendapatan. Tanggapannya? Ya, jadi gini Mbak. Kan kalau kita masuk ke dalam perdebatan, yang satu mengatakan yang membuat konsep penetap tarif penghasilan itu murah, yang menggunakan lagunya merasa mahal, ini kan nggak pernah ketemu di mana gitu loh. Karena yang satu merasa dibandingkan negara lain, tapi dari sisi pelaku usaha mereka akan melihat dengan kondisi seperti ini, mereka akan melihat apakah lagu ini bisa mendatangkan tamu lebih banyak atau revenue lebih tinggi. Itu menjadi pertanyaan ke depan nanti Mbak. Karena biasanya mereka mutar lagu itu bukan bagian dari investasi usahanya. Sebenarnya konsep mereka karena mereka tidak menjual lagu. Seperti restoran kan menjualnya makan minum, bukan lagu. Itu sebagai add-on-nya saja di dalam situ. Tapi begitu sudah kondisinya seperti ini, mereka harus menghitung apakah dengan mereka membayar itu, mereka masih mendapatkan revenue yang lebih menarik, atau dengan tidak memutar lagu revenue sama saja. Ini kan konsep di mana-mana konsep bisnis seperti itu. Karena sekarang lagu itu menjadi biaya tetap di dalam operasional dari suatu usaha. Demikian. Oke. Baik, Pak Maulana, DPR dan pemerintah saat ini sedang berusaha mencari formula yang adil bagi musisi dan juga dunia usaha. Menurut Anda seperti apa formula yang paling tepat? Kami berharap jangan terlalu banyak pengelompokan di dalam dunia usaha itu. Seperti kayak hotel dengan jumlah kamar, kemudian restoran dengan jumlah kursi. Karena begini, begitu banyaknya kelompok-kelompok penagihan royalti ini, pengawasannya pun akan menjadi rumit gitu loh. Apalagi begitu ada yang abai, kita masuk ke ranah pidana. Kami berharap dari pelaku usaha itu kita hindari konfliknya gitu loh. Kalau kita sudah hanya sekedar kita mengedepankan ya konflik pidananya, ini akan jadi rumit. Nah, untuk melakukan itu pun tidak mudah. Karena masyarakat perlu disadarkan, karena yang menggunakan musik ini bukan hanya yang besar-besar saja, segala lapisan masyarakat di tempat usaha yang berbagai lapisan. Apalagi kita bicara sektor UMKM kita besar. Bisa penopangnya itu bisa sampai 98%. Nah ini bagaimana? Kemudian yang kedua, para penyanyi-penyanyi home band itu, mereka sangat bergantung kepada Horeca. Nah jika situasi ini terus berlangsung, pasti akan ada yang dirugikan. Gitu loh. Di masyarakat ini dirugikan, apalagi lapangan kerja itu menjadi satu hal yang penting kan, itu juga menjadi proyeksi target pemerintah saat ini. Jadi kami berharap pemerintah dalam merevisi itu mempertimbangkan untuk kemudahan dalam pengawasan satu, dan itu yang kedua dalam bagaimana penerimaan dari masyarakat ini gitu loh. Kami di pelaku usaha tidak mungkin masuk ke dalam ranah situ, kita akan ikut aturannya yang mana, dan sekali lagi kita akan menyampaikan jika tidak mampu ya jangan putar lagu. Itu konteksnya harus seperti itu sehingga mereka lebih mudah menerimanya. Oke, Pak Maulana, tapi sudah sejauh mana sebetulnya diskusi dilakukan antara pelaku usaha, pencipta lagu atau pemegang hak cipta dan juga pemerintah? Kalau di kami ini gini Mbak, pada tahun 2016 kami pernah duduk pertama dengan pihak LMKN. Pada saat itu menyepakati dari Kepmen yang keluar tahun 2016 tentang penetapan tarif royalti di hotel. Namun sekali lagi, pada saat itu kami sudah bersepakat sebenarnya dengan tarif tersebut, segitulah yang kami bisa mampu. Namun kita tidak, dari organisasi tidak mampu untuk atau tidak mungkin untuk memaksa setiap anggota PHRI wajib mengikuti kesepakatan tersebut. Kenapa? Karena masing-masing anggota PHRI itu tentu pelaku usaha itu tentu punya persepsi yang berbeda-beda, yang sulit kami terjemahkan jika tidak pemerintah yang pemilik dari undang-undang itu sendiri dan si LMKN yang bukan pihak terkait yang punya kepentingan di dalam situ tidak melakukan sosialisasi langsung gitu loh Mbak. Nah ini menjadi ini, mereka mengatakan mereka sudah mengirimi surat, tapi dengan apapun yang mereka lakukan, pertanyaan itu masih banyak yang datang ke kami dan kami berusaha menjelaskan bahwa ini ada undang-undangnya. Undang-undang ini menyampaikan bahwa apapun yang diputar, dalam bentuk apapun yang diputar di tempat usaha harus bayar. Pertanyaannya, kalau saya buat lagu bagaimana? Ya harus bayar. Nah itu satu. Polemik yang kedua adalah pada saat mereka inisiatif ingin membayar, mereka ditagihkan di tahun dari mulai 2014 Mbak. Ini yang jadi masalah, jadi biayanya jadi tinggi sekali. Jadi ada inisiatif untuk membayar, tapi dibebani dengan
royalti yang dari ke belakang semenjak mereka belum bayar itu gitu loh. Kenapa kalau untuk dalam taraf sosialisasi ya pada saat mereka bayar ya tangkap pada saat berjalan saja, jangan sampai dihitung sampai buntu. Gitu, baik, Pak Maulana, terakhir ini mungkin juga butuh ketegasan. Artinya menurut Anda dari pelaku usaha bagaimana memastikan keadilan dan akuntabilitas dari aturan ini baik dari sisi pelaku usaha maupun pencipta lagu? Pertama, kalau kita bicara transparansi, kita lihat sendiri kan di sisi pihak dari LMKN sendiri masih terjadi berbagai polemik. Contohnya ada LMKN dengan di bawahnya anggotanya LMK. Sekarang ada lagi dari visi dan aksi yang juga merupakan direct license di sana. Saya rasa yang kompeten menjawab masalah transparansi itu adalah mereka, Mbak. Kalau di kami adalah pihak dari pengusaha yang harus membayar kan, yang pengguna user. Sementara dalam konteks hak cipta ini ada pihak terkait, ada pencipta yang berkompeten di situ, mungkin juga ada penyanyi di dalam situ. Nah ini mungkin di internalnya itu harus selesai dulu. Kalau di kami, prinsipnya kami ingin membayar dengan tarif yang affordable, yang kami mampu membayarnya itu untuk menggunakan lagu. Pada akhirnya akan ke sana nanti, Mbak. Gitu. Oke, baik Pak Maulana Yusran, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.